satu hal tidak akan berubah, Kau tetap Allah, dan kami tetaplah umat-Mu, anak-anak-Mu yang berharap padamu. Sampaikan sabda-Mu Roh Kudus lewat mulut hamba-Mu. Sembunyikan kami, hamba-hamba-Mu ini di balik salib-Mu yang mulia. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan segera membaca Alkitab. Sebelumnya, kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Tekan tombol notifikasi supaya selalu ada pemberitahuan kalau ada program berikutnya. Mari kita buka firman Tuhan sama-sama di Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7-11. Kali ini judulnya adalah Jangan Melupakan Tuhan. Yes, do not forget God. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik suka maupun duka, Kau tetap Allah. Mari kita buka bersama-sama dan baca. Hakim-Hakim 3 ayat 7, cerita tentang Otniel, hakim pertama. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Jangan melupakan Tuhan. Tahukah Anda, sadarkah bahwa kita itu jangan punya sifat seperti orang dunia yang nikmati dosa, tapi nanti kalau dalam masalah, cari Allah. Kita jangan lupakan Tuhan dalam suka dan duka. Karena kita butuh Tuhan di setiap waktu. Segala musim hidup ini tanpa Tuhan akan menjadi hampa. Sukacita nggak kekal. Semua itu hanya bisa dinikmati sementara. Nanti duka cita jadi depresi yang berlebihan karena kita tidak punya pegangan. Sama Tuhan itu seperti nafas hidup. Jangan pernah berhenti bernafas. Sama Tuhan jangan hentikan. Bersekutu dengan Tuhan setiap waktu, setiap saat. Bukan berarti kita berdoa melulu, tapi maksudnya hati kita berpaut. Hati kita itu selalu berada dalam hadirat Allah, sekalipun badan kita di kantor, tubuh kita di sekolah. Tapi jangan pernah lupa bahwa ada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus, Yesus tinggal di dalam dirinya. Dan dia tinggal di dalam Tuhan. Berarti kita bersatu dengan Yesus Kristus. Ya, mari kita sekarang mempelajari satu persatu hikmat atau rema-rema daripada cerita ini apa saja. Ayat 7, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa sih kejahatan mereka? Kita bisa bertanya, Adam dan Hawa itu loh dosanya apa? Kan hanya makan aja dari buah terlarang. Kan itu juga buah-buahan. Masalahnya bukan begitu. Karena mereka tahu Tuhan melarangnya. Mereka tetap saja melanggar. Jadi bukan buah itu yang membuat mereka jatuh. Tapi hati mereka yang menjauh. Mereka taruh curiga sama Tuhan. Siapa suruh mereka dengarkan bisikan. Bisikan setan. Kalau kamu makan ini, kamu akan jadi gimana lah. Jadi mengingini, imajinasi. Jadi halusinasi juga. Dan karena mereka mengikuti fantasi mereka kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Demikian pula hari itu orang Israel kejahatannya apa sih di mata Tuhan? Mereka membunuh? Atau mungkin mereka menculik? Mungkin mereka merampok? Enggak, mereka melupakan Tuhan. Jadi ketahuilah bahwa permulaan segala kejahatan itu adalah lupakan Tuhan. Kalau cinta akan uang adalah akar segala kejahatan, permulaan segala sesuatu yang jahat itu selalu dimulai dengan melupakan Tuhan dulu. Seperti Adam dan Hawa, hatinya mulai menjauh. Mulai taruh rasa percaya pada fantasinya, bukan pada firman Allah. Keinginan menjadi Tuhan. Tuhan bukan lagi menjadi Allahnya. Diam-diam sudah menceraikan Tuhan di dalam hati. Jangan pernah itu terjadi, karena erosi rohani kalau tidak terdeteksi itu bahaya sekali.
Makanya penting sekali untuk kita itu di-charge lagi saat teduh Rabu Sabtu atau saat teduh pribadi setiap hari. Di situ kita berkaca dan bercermin. Apakah hati kita serong? Tuhan selidiki aku, cobalah aku, lihatlah. Apakah ada yang bengkok di dalam diriku? Luruskan aku, bawa aku jalan di dalam jalan kekekalan. Kita jangan tunggu sampai lupa Tuhan baru ingat Tuhan. Kalau kita sudah ada tanda-tanda aja bahwa kita akan melupakannya, segera Roh Kudus setir kita kembali. Makanya itu indahnya kita itu bersekutu dengan Tuhan tiap hari. Nggak akan terjadi sampai fatal sekali. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Aduh. Ya. Dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Ya pastilah, kalau udah lupa Tuhan, tempat Tuhan pasti diisi dengan sesuatu. Apapun yang mengisi tempat Tuhan dalam hidupmu dan hidupku, itu namanya berhala. Berhala itu nggak tentu patung Baal atau apa. Tapi apa saja, hobi bisa, ya kan? Orang yang kita cintai, atau mungkin aktivitas, keinginan, cita-cita, semua itu adalah berkat Tuhan. Tapi kalau berkat itu menjadi Tuhan, itulah kesalahan. Mereka mulai beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Mereka sudah mulai meninggalkan Tuhan dalam tindakan. Dimulai dengan jauh di hati, lama-lama mulai menjauh di kaki. Orang yang mulai menceraikan Tuhan diam-diam di dalam hatinya, cepat lambat akan menunjukkan lewat perbuatannya. Maka mereka mulai menyembah beribadah kepada para Baal dan para Asyerah, itu adalah berhala beneran. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan, Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia. Dan orang Israel itu menjadi takluk kepada Kusyan, Rishyataim 8 tahun lamanya. Kenapa Tuhan bisa bangkit murkanya? Ya lumrah, bukan Tuhan itu suka marah. Tuhan itu jarang marah. Bahkan kalau marah pun amarahnya sementara saja. Tapi kasih karunia-Nya selama-lamanya. Marah Tuhan itu berhenti sampai pagi. Tapi kasih karunia itu sampai beribu-ribu generasi. Tapi kenapa Tuhan marah? Karena memang namanya cemburu. Sepatutnya kalau suami istri itu pernikahan sehat, jikalau istrinya tiba-tiba main mata sama mantan, atau sama pacar baru, kalau suami nggak cemburu, berarti something wrong with you. Berarti sesuatu yang salah tuh dalam diri pria itu. Ada hal-hal tertentu yang nggak bisa di-sharingkan. Contohnya, pasangan, kita nggak bisa sharingkan. Tuhan juga tidak bisa sharingkan pasangannya, yaitu umatnya. Tuhan tidak akan izinkan mereka menyembah berhala. Karena itu Tuhan marah, bangkitlah murka Allah. Tuhan berkata, aku tidak mau dimadu. Apa-apaan itu? Kenapa aku kau gantikan dengan Baal, dengan Asyerah, dengan semua tugu berhalamu itu? Tuhan marah. Tentunya Tuhan nggak marah langsung menghukum ya. Tuhan pasti memberi mereka peringatan. Perjanjian Lama itu penuh dengan utusan nabi-nabi. Utusan nabi-nabi Tuhan kepada umat Tuhan, bangsa Israel, umat pilihan. Tuhan selalu peringatkan, tapi bukannya didengarkan, mereka malah dianiaya, nabi-nabi itu dibunuh. Sama seperti hari ini, setiap suara bersih dari Roh Kudus itu nggak tentu diterima dengan bagus. Banyak orang menganiayanya, mengucilkannya, paling tidak menepiskannya begitu saja. Tapi jangan pernah salahkan Tuhan kalau Tuhan akhirnya menghukum kita setelah kita diperingatkan berkali-kali. Maka akhirnya Tuhan menjual mereka. Kata menjual itu bukan berarti Tuhan dapat sesuatu. Bukan. Tuhan jual mereka. Maksudnya Tuhan begitu muak dengan dosanya. Tidak berkenan, Tuhan berkata, ambillah. Kepada Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia. Mana sih Aram Mesopotamia itu? Itu di Syria Timur, sebelah utara Irak hari ini. Tahu nggak ada satu orang itu berasal dari sana? Yaitu Laban. Laban yang menjajah Yakub, yang menipu dia ganti gaji berkali-kali, 14 tahun bahkan lebih, Yakub tuh sampai 20 tahunan sama dia. Laban itu dari situ. Dan bagi bangsa Israel, apalagi zaman dulu belum ada transportasi teknologi, Aram Mesopotamia adalah musuh yang jauh, seperti pepatah orang Indonesia zaman jajahan dulu, ya kan? Sekarang kita sering berkata kalau sesuatu itu jikalau kita percaya sesuatu itu nggak akan pernah menimpa kita, kita berkata Belanda masih jauh. Anda akan kaget ya, kita akan terkejut. Jika kita ditinggalkan sama Tuhan, apa yang kita kira nggak mungkin terjadi pada kita malah terjadi. Jangan pernah berkata aku nggak mungkin jatuh. Nggak mungkin cerai.
Nggak mungkin bangkrut. Bangkrut. Kaget. Raja Aram Mesopotamia pun mulai datang. Kusyan Rishathaim akhirnya merebut tanah perjanjian. Dan bangsa Israel ditaklukkan, nggak tanggung 8 tahun lamanya. 8 tahun itu lama loh. 8 tahun ini bukan tamasya, kalau tamasya mungkin waktu berlalu. Tapi 8 tahun ini dijajah. 8 tahun lamanya. Menurut saya 8 tahun lamanya ini pun masa anugerah sekalipun itu masa hukuman. Mengapa? Karena Tuhan disiplin umatnya. Ini adalah obat pikun yang ampuh. Yes. Karena dikatakan di ayat ini, kalau Anda baca ayat 9 lanjutan, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Berhenti di sana dulu 9a sebelum saya tunjukkan pahlawannya. Jadi dari ada kata 8 tahun lamanya lalu berserulah. Saya ulang ayat 8 akhir, ayat 9 awal. 8 tahun lamanya lalu berserulah. Wah, itu penuh dengan hikmat Tuhan di sini. Seringkali Tuhan izinkan kita untuk mengalami sesuatu yang menyakitkan agar supaya kita disadarkan. Menjadi takluk 8 tahun lamanya lalu berserulah. Bangsa Israel dipimpin dari titik meremehkan hingga ke titik jerah. Jangan pernah remehkan, jangan sekali-kali berkata enggak mungkin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, itu bukan hanya upah, bukan hanya penggenapan janji. Tiada yang mustahil bagi Tuhan itu juga berarti hukumannya. Jangan pernah berkata, hal ini enggak mungkin menimpa saya. Aku terlalu kuat, koneksiku di mana-mana. Anda akan terkejut. Senjatamu di dalam Tuhan itu, kalau Tuhan tidak beserta, bisa makan tuan. Bumerang itu ada. Kembali ke kita. Tetapi kalau Tuhan menyertai seseorang, Yesaya 54 katakan, setiap senjata ditempa melawan orang itu tidak akan berhasil. Kebalik malah, ditempa oleh tukang baja, senjata melawan dia, malah justru berubah jadi pedang di tangannya. Ditembaki dengan peluru itu karena tangan Tuhan, itu dimasukkan ke senjata umat pilihan. Peluru yang dipakai untuk menembaki umat Tuhan akan menjadi peluru keberhasilan mereka. Orang gali lubang untuk menjatuhkanmu, mereka sendiri jatuh di situ, Anda bangun menara di atasnya. Kalau Tuhan beserta dengan tidak, itu perbedaannya bumi dan langit. Jangan pernah kita terlalu yakin, percaya diri, over pede, over percaya diri, over confident. Sampai kita berkata, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Titanic buktinya. Bukan Tuhan yang menenggelamkan, tapi perbuatan manusia itu semua pasti ada celahnya. Gak ada yang sempurna kecuali Tuhan Allah kita. Jadi jangan pernah kita sok-sokan berkata, even you cannot defeat me. Bahkan engkau pun tidak bisa membuatku bertekuk lutut. Oh, you haven't lived long enough to prove that. Kita belum hidup cukup lama untuk bisa membuktikan bahwa hal itu betul. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, jangan katakan Belanda masih jauh. Katakan Tuhan, yang penting Tuhan selalu dekat. Yang penting Tuhan selalu dekat. Jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Itu yang dimaksudkan dengan setelah 8 tahun lamanya lalu berserulah. Oh, Tuhan membuat mereka masuk ke titik cerah. Dari titik remeh awalnya. Oh, Tuhan memberi mereka obat pikun yang ampuh. Sehingga mereka mengingat Tuhan lagi ketika mereka dihimpit kesakitan. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan itu baik ya, selalu maka. Tuhan itu selalu memberi kita solusinya. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Kalau Anda baca di kitab Yosua, Kaleb meminta Hebron, lalu setelah itu nanti yang menaklukkan Hebron adalah kemenakannya. Ya, yang menaklukkan Hebron itu akhirnya jadi menantunya. Maksud saya tentunya Otniel ini orang yang sama. Dan ini adalah orang lama. Otniel ini bukan orang baru. Hakim ke-1, ini orang lama. Kalau hakim-hakim lain nanti yang terkenal misalnya Gideon dan Simson itu orang baru kemudian hari. Tapi Otniel itu orang lama. Secara profetik bicara sama kita bahwa banyak orang-orang tua yang mau dipakai oleh Tuhan. Mereka yang sudah berusia. Mereka bukan generasi baru itu. Dan Otniel ini stok lama juga. Siapa bilang Tuhan hanya cinta jiwa baru? Tuhan juga cinta jiwa lama. Siapa bilang Tuhan hanya cari si bungsu? Si bungsu yang lari dari rumah. Tuhan juga mencari si sulung yang hilang di dalam rumah bapaknya. Di dalam Tuhan itu nggak ada baru, nggak ada lama, nggak ada Yunani, Yahudi, tidak ada
budak merdeka di dalam Kristus, yang membedakan hanyalah respon hatimu. Kalau hari ini Anda berkata, pakailah saya ya Tuhan, Tuhan akan memakaimu, stok baru atau stok lama. Orang baru jangan berkata, aku nggak bisa apa-apa, aku minder. Jangan minder, kalau Tuhan memakaimu, siapa bisa merendahkanmu? Tapi orang lama jangan merasa, aku mungkin sudah kadaluarsa. Nggak ada kadaluarsa dalam Tuhan. Musa umur berapa ketika dia lihat semak belukar terbakar? 80. Dia sudah tergolong manusia lansia, lanjut usia, tapi Tuhan memakainya. Saya excited juga sih, karena tidak lama lagi nanti kami Gereja Mawar akan mengadakan konferensi senior. Nanti ya, tunggu tanggal mainnya, tunggu pengumumannya. Di media kami pasti akan di-announce. Saya percaya bahwa orang-orang tua pun akan mendapat mimpi kalau Roh Kudus dicurahkan. Oh haleluya. Saya nggak tahu Otniel setua apa, tentunya nggak setua Yosua, Kaleb, karena dia adalah anak Kenas, adik Kaleb. Tapi Roh Tuhan menghinggapi dia. Saya mau doa di saat teduh bersama hari ini untuk orang-orang yang sudah usianya 50 ke atas. Oh, saya percaya ada urapan baru buat Bapak Ibu, keluarga saat teduh yang kukasihi, yang tergolong orang-orang yang sudah mulai berusia. Saya percaya Tuhan akan memakai Anda. Jangan henti di sini. Anda akan menjadi penjala manusia. Katakan amin. Yang sudah umur 50 sekian, bahkan sampai umur 80, bahkan sampai lebih dari itu. Yang mengikuti saat teduh itu range usianya dari anak kecil sampai orang yang tua sekali. Semua ada bagian, semua ada porsi dalam kerajaan Allah. Roh Tuhan menghinggapi dia. Itu yang penting pokoknya. Yang penting Roh Allah turun atas hidup kita. Dan Otniel ini menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Kalau Anda perhatikan, job deskripsinya Otniel ini menunjukkan kepada kita prioritas yang benar. Roh Tuhan menghinggapi dia, oke, itu dari sisi Allah. Dan ia menghakimi orang Israel. Ini bukan menghakimi orang Israel seperti kita menghakimi orang lain. Kalau penghakiman seperti itu dosa ya. Orang yang suka menghakimi sesamanya, kok aneh sih. Ya, satu titik di mata orang dia kelihatan, padahal balok di mata sendiri dia abaikan. Ini bukan penghakiman yang demikian. Ia menghakimi orang Israel, ini job deskripsi. Ini judges atau seperti hakim di pengadilan. Dia seperti perdana menteri, seperti pemimpin, seperti reformis, orang yang membawa pembaharuan. Seperti revivalist, orang yang membangkitkan umat Tuhan. Seperti gembala. Ya. Ia menghakimi orang Israel dulu, baru maju berperang. Karena ada kata ia menghakimi orang Israel, titik dulu. Lalu kemudian kalimat berikutnya, ia maju berperang. Betul sekali. Jangan langsung maju berperang. Bereskan dulu apa yang di rumah. Kita itu kepinginnya sih muluk-muluk. Tapi disiplin pribadi aja bolong-bolong. Setia dulu dalam perkara yang kecil, Tuhan berikan perkara yang besar. Setia dalam perkara sederhana, berkat yang rumit pun akan diberikan. Seperti kitab Amsal berkata, selesaikan urusan rumahmu, ladangmu, baru pulang ke rumah. Sebaliknya, maksudnya, always fulfill your personal responsibility. Selalu tanggung jawab pribadimu dulu kau urusi. Jangan urusi orang lain. Karena urusan kita banyak. Nanti ada waktunya kita akan menghakimi orang Israel karena kepercayaan, karena tugas yang kita emban, karena kepercayaan dari Tuhan. Jadi di sini Otniel itu he judged Israel first before he went out to war. Siapa yang bisa menguasai momok-momok di dalamnya, orang itu bisa menguasai setan manapun di luarnya. Mari kita masing-masing fokus pada personal responsibility atau duty, tanggung jawab pribadi. Dari situ kita akan bertumbuh. Dan kemudian dia maju berperang dan Tuhan memang menyertainya. Karena Otniel beres di dalam dan beres di rumah. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Karena manusia hanya sementara. Tuhanlah sesungguhnya pembebas kita yang kekal.
Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Coba saya kasih sebuah perbandingan. Tadinya mereka dijajah sama Kusyan Rishathaim, Raja Aram Mesopotamia itu, berapa tahun? 8. Tapi waktu mereka aman, berapa tahun Tuhan berikan? 40. Dari sini saya melihat bahwa yang namanya kasih karunia itu bukan lawan seimbangnya murka. Dari Allah yang sama, murka Tuhan hanya 8. Tetapi kasih karunia-Nya 40. 40 banding 8, 8 kali 5 itu 40. Berarti dengan kata lain, murka Tuhan itu selalu diberikan kalau memang Tuhan marah. Tuhan itu nggak melulu marah. Percayalah, seringkali kalau kita percaya Tuhan lagi marah itu kita selalu salah. Tuhan nggak sedang marah, tapi Tuhan sedang masigu, sedang berbelas kasih pada kita. Dia mau menolong kita. Tapi andai kata jikalau memang Tuhan sekali-kali dia marah sama kita pun, itu hanya 20% murka. Our punishment is always lighter than our crime. Dalam Kristus, dalam Tuhan. Yang namanya hukuman kita itu selalu lebih kecil daripada seharusnya. Daripada dosa kita. Hukuman kita itu selalu lebih ringan daripada perbuatan kita. Itu sudah pasti. Dalam hal ini 40 banding 8, itu berarti hanya 20% murka Tuhan itu dicairkan. 80% itu Tuhan peringati, ayo cepat kembali supaya aku bisa ampuni. Tapi sekali orang itu bertobat, limpahnya kasih karunia itu 500%. Ya kan? Harusnya saya punya kesalahan itu segunung. Tuhan hanya kasih saya hukuman sebukit atau sedikit. Bukan berarti supaya saya terus berdosa. Tapi Tuhan itu mencubit kita supaya kita sadar cepat bertobat. Dan sisanya kalau ada sakit-sakit yang lain yang perlu kita tanggung, itu hanyalah konsekuensi yang harus dilalui. Asal kita setia, Tuhan beserta kita bahkan dalam konsekuensinya. Konsekuensi dosa pun Tuhan akan menyertai kita kalau kita bertobat. Seperti Daud. Oh, Daud mengalami pukulan yang besar dalam kerajaan dan keluarganya. Tapi Tuhan menyertai dia hingga Salomo pun keluar dari keturunan Daud dan Batsheba. Tuhan itu bisa pulihkan kita. Tapi murka yang Tuhan berikan sekalipun heboh dan hebat. 20% saja, 40 bagi 8. Itu 5 kali ke bawah. Tetapi kalau Tuhan itu kasih kita pengampunan, pemulihan, kasih karunia-Nya itu, dosa kita itu segede itu. Tapi lebih gede, lebih besar, lebih limpah ruah kasih karunia. Di mana dosa bertambah-tambah, kasih karunia berlimpah-limpah. Bandingannya 8 banding 40. 500% kasih karunia diberikan. Hebat bukan? Itu Tuhan. Makanya jangan pernah lupa Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kesetiaan-Nya. Jangan pernah lupa sama Tuhan. Waktu suka jangan lupa. Waktu duka jangan lupa. Ada 3 poin yang saya berikan dan sediakan sebagai review kita. Ayo kita summarize atau kita rangkumkan apa yang kita pelajari. Jangan melupakan Tuhan nomor 1. Melupakan Tuhan adalah permulaan hati yang jahat. Seorang suami yang seorang laki-laki dalam rumah tangganya sebagai kepala keluarga, kalau dia mulai bolong-bolong berdoa, udah malas-malas ke gereja, sudah tidak niat pelayanan, udah rasa setengah hati gitu sama Tuhan, jangan Anda rasa aman. Hai ibu, hai istri, dan anak-anak Anda. Harus doakan papa. Karena sekalipun papa belum jahat, belum melakukan sesuatu yang merugikan rumah tangga, keluarga, pernikahan, dan anak-anaknya. Kalau dia mulai bisa tinggalkan Tuhan, dia bisa tinggalkan siapa saja setelah itu. Karena siapa bisa meninggalkan Tuhannya, dia akan tinggalkan apapun. Ya. Demikian pula sebaliknya, kalau mama atau istri Anda, ya, kalau sudah mulai lagi suam-suam kuku, udah tidak pernah sungguh-sungguh, itu alarm for you. Itu berarti sebuah alarm dinyalakan. Itu sebuah tanda sirene peringatan. Untuk kita mulai doakan dan ingatkan. Sebab melupakan Tuhan adalah permulaan hati yang jahat. Kedua, musuh jauh jadi dekat ketika Tuhan meninggalkan kita. Itu yang saya sebut sebagai Belanda masih jauh tadi. Musuh jauh jadi dekat jika Tuhan tinggalkan kita. Jangan cobai Tuhan.
Jangan tunggu sampai yang jauh mendekat, Laban kembali. Mesopotamia jauh. Apalagi di daerah sana kan, Aram sana. Itu tidak mungkin ditempuh. Terlalu banyak padang gurunnya. I'm safe. Aku dengan hartaku ini, aku akan nanti nikmati pensiun dini. Hai orang kaya yang bodoh, kata Yesus dalam perumpamannya. Tidakkah kau tahu nyawamu hari ini malam ini akan tercabut? Padahal healthy, sehat, dokter-dokter wahid, tidur, tidak bangun lagi pagi hari. Pagi hari bangun sudah biru. Cerita-cerita seperti itu sedih sekali, tapi kita pernah dengar di masyarakat. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, termasuk dalam hukuman. Do not put God to the test. Jangan mencobai Tuhan. Musuh jauh jadi dekat kalau Tuhan meninggalkan kita. Tapi musuh dekat pun tidak bisa apa-apa kalau Tuhan beserta. Malah justru musuh orang itu akan didamaikan dengan dia jikalau jalan orang itu berkenan kepada Allah. Haleluya, Allah kita dahsyat. Yang ketiga, kasih karunia Tuhan melimpah atas orang yang bertobat. 500% kasih karunia, hanya 20% hukuman. Betapa tidak adilnya Tuhan. Tidak adil dalam maksud baik. Tidak adil di sini dalam konteks yang benar. Makanya itu jangan dikit-dikit sama Tuhan tuh minta keadilan. Mana Tuhan keadilan untuk aku? Nggak adil. Mau adil? Oke. 500% hukumanmu, 20% pengampunan. Coba gimana kita bayarnya? Algojo akan menyiksa kita sampai lunaskan hutang piutang. Jangan pernah menuntut keadilan dari Tuhan. Lakukan saja kebenaran. Tuhan tahu bagaimana adil kok. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah turun pangkat. Tuhan kita tetap sama. Jikalau semua tergoyangkan, Dia tetap adalah Allah. Allah yang adil, Allah yang benar. Allah yang maha kasih untuk kita. Apa aja 3 poin tadi? Jangan melupakan Tuhan. 1, melupakan Tuhan adalah permulaan hati yang jahat. Hati-hati ya, dicek kolesterol rohaninya. 2, musuh jauh jadi dekat ketika Tuhan meninggalkan kita. Jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Katakan seperti Daud, don't take your Holy Spirit from me. Jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan buang aku dari hadiratmu. 3, kasih karunia Tuhan melimpah atas orang yang bertobat. Saya sebut ini the 500% grace. Kasih karunia 500% itu. How good is our God? Betapa baiknya Dia.